Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi sahabatku di malam hari ini dalam program refleksi spesial di setiap hari Selasa. Sahabatku, akan ada materi dan juga tanya jawab bersama dengan sahabat yang ada di rumah. Dan sahabat, seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami dan juga yang sudah kami share untuk sahabat di hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dengan judul pembahasan kita yaitu Pondasi Iman. Ya, langsung saja sahabatku, kita akan menyapa di malam hari ini bersama dengan Dedi Yakub. Selamat malam, Shalom Dedi. Shalom, selamat malam Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Amin, terpujilah Bapak Yahweh. Ya sahabat yang diberkati, di malam hari ini sampai nanti dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani ruang dengar sahabat. Dan kami mengundang atensi pertanyaan sahabat seperti biasa di 081 66545 32. Sekali lagi 081 66545 32. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di 107.8 maupun sahabat yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming dimanapun sahabat berada, di malam hari ini dengan pembahasan kita yaitu Pondasi Iman. Nanti seperti apa pembahasannya, daripada sahabat penasaran ya. Oleh karena tetaplah bersama dengan kami. Dan juga kalau sahabat mau bertanya, sekali lagi 08166554532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Ataupun sahabat mempunyai pertanyaan lain yang ingin konseling juga di malam hari ini. Bagi sahabat yang mau sertakan nama silakan, atau mau no name juga silakan ya. Dan di malam ini langsung saja kita bergabung bersama dengan Dedi Yakub. Ya Dedi, malam ini kita membahas tentang pondasi iman ini. Iya, pondasi iman itu sesuatu yang tidak kelihatan Rio, ya, tetapi menentukan kekuatan sebuah bangunan. Nah, ini yang akan saya bahas malam ini. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Dari pembukanya aja udah luar biasa, pasti istrinya pasti tambah luar biasa lagi. Nah langsung saja kita mulai ya Dedi. Silakan ya. Kita persilakan untuk waktunya. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pondasi iman ini saya pikir merupakan suatu materi yang luar biasa, karena sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat menentukan di dalam sebuah bangunan. Seindah apapun bangunan dibuat dengan aksesori yang sehebat apapun, tetapi jika pondasinya tidak kuat Rio, maka ketika terjadi angin, hujan, atau gempa akan hancur semuanya. Artinya semua aksesoris yang sudah dibuatnya itu pada akhirnya sia-sia juga. Nah, untuk dasar firman pada saat ini saya ambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dari kitab Indonesian Literal Translation. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh, karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu,
dan dia runtuh dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Nah, khususnya di dalam iman. Saya membicarakan pondasinya bukan pondasi rumah, tetapi pondasi iman, Rio. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa atau bagaimana dasar atau pondasi iman kekristenan itu? Yang pertama adalah arah sesembahannya itu benar. Ini yang paling penting. Karena ada banyak sekali orang yang mudah dipengaruhi seperti ombak laut yang naik turun maju mundur begitu, sehingga tidak mengalami kemajuan apapun. Nah, arah sesembahan yang benar itu seperti apa? Sebagaimana yang sudah seringkali saya sampaikan melalui firman yang saya bawakan, sesembahan kita yang benar adalah Yahweh Elohim, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh, atau Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Ini bukan doktrin gereja, Rio, tetapi dasar iman yang benar atau pondasi yang sesuai firman. Karena ada orang yang mengatakan bahwa apa yang saya ajarkan ini doktrin gereja. Oh, bukan. Doktrin gereja boleh macam-macam, tetapi bicara soal nama Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh ini merupakan pondasi dasar kitab suci. Banyak umat Kristen yang sampai saat ini justru menolak Yahweh, tetapi mengeluh-elukan sesembahan lain. Dan anehnya, sangat ketakutan untuk kehilangan Allah, bahkan lebih nyaman membuang Yahweh. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Alasannya macam-macam. Yahweh dianggap sesat, tidak terbiasa, Yahweh sumber perpecahan, ikut-ikutan orang Yahudi, Yudaisme, tetapi tidak konsisten, ikut menolak Yeshua HaMashiach dan tidak tahu kenapa orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi sebutan, yaitu Hashem atau Adonai. Dan saya katakan bahwa gereja yang seperti ini, setelah saya selidiki, itulah yang disebut dengan perselingkuhan gereja dalam dunia supranatural, Rio. Ya, karena ya nama Yahweh memang muncul begitu gencar mulai tahun 2000. Sebelumnya belum pernah muncul, dianggapnya ya hanya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul? Jawabannya sangat sederhana, itu karena memang waktunya Tuhan. Tetapi yang lebih ngeri lagi, kok dianggap sumber perpecahan. Nah, ini kan menjadikan Yahweh sebagai kambing hitam. Nah, saya pernah ditanya, kenapa Pak Yakub mengajarkan Yahweh itu kan sumber perpecahan? Ya, saya bilang, sumber perpecahan bagaimana? Anda jangan jadikan Yahweh sebagai kambing hitam loh. Karena sebelum ada nama Yahweh muncul tahun 2000, gereja itu memiliki merek sinode itu 300-an lebih, Rio. Ya, ketika saya berbincang-bincang dengan aparat dari Kementerian Agama, ternyata ada ratusan merek gereja. Dulu zaman Pak Harto kalau tidak di stop itu akan nambah terus. Nah, itu kan akibat dari perpecahan gitu. Jadi jangan dijadikan alasan Yahweh sebagai sumber perpecahan. Itu merupakan satu kejahatan yang luar biasa terhadap Tuhan kita. Kemudian dianggap ikut-ikutan orang Yahudi. Padahal kita tidak mengikuti orang Yahudi. Kalau yang mengikuti orang Yahudi, Yudaisme kan menolak Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak menolak, justru kami ini menjadikan Yeshua itu Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud seperti manusia. Nah, perselingkuhan gereja dalam dunia supranatural ini disebabkan karena pemimpin-pemimpin gereja tidak siap untuk adanya perubahan. Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di dalam kitab Tenak di sana berbunyi, Nitmu ami mibli hadaat ki ata hadaat maasta wa masak mikahen liwa watiska torat elohika eskak banaika gamani, yang diterjemahkan oleh Indonesian Literal Translation sudah cukup bagus. Di sana diterjemahkannya, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi di sini
yang disebut umatku dibinasakan itu bukan karena Yahweh-nya kejam, tetapi karena adanya penolakan dari orang yang bersangkutan. Karena itu tidak mungkin nama sesembahannya dari Arab, tapi rasulnya dari Ibrani. Nah, ini saja sudah bisa kita renungkan bersama. Jadi itulah pondasi iman yang pertama, Rio, yaitu arah sesembahan kita harus benar. Ya, kita adalah orang yang sangat beruntung karena diberi kasih karunia untuk mengenal nama Bapa dengan benar, dan kita tahu siapa Yeshua dan siapa Ruach HaKodes. Kemudian yang kedua adalah sikap hati dan motivasinya yang mana. Karena ada orang yang datang ke gereja dengan salah sikap hati dan motivasi. Kalau saya renungkan juga sebetulnya bukan akibat dari kesalahan orang tersebut, tetapi dari si pemberita Injil itu sendiri yang keliru dalam memberitakan. Jadi sikap hati dan motivasinya ini yang mana? Apakah karena keselamatan jiwa-jiwa, atau karena kebiasaan atau tradisi, atau karena materi atau finansial? Ini yang terbanyak. Sehingga dengan cara menipu, menggunakan bahasa yang halus, bahkan tidak segan membawa-bawa nama Tuhan. Ya, karena juga mungkin ada kekecewaan di dalam mengiring kepada Tuhan. Karena dulu mungkin ketika mau jadi Kristen dikatakan, kalau kamu mau hutangnya lunas, jadilah Kristen. Wah, memangnya Tuhan kita tukang bayar hutang? Kan bukan begitu, Rio. Itu hal yang kedua ya. Yang ketiga, mengisi waktu luang. Nah, ini dasar yang rapuh sekali ini. Mencari relasi bisnis atau motivasi-motivasi lain yang berorientasi pada keuntungan pribadi, sehingga tidak melakukan firman Tuhan, hanya ke gereja saja dengan motivasi yang salah tadi. Oleh karena itulah maka kenapa pondasi iman itu perlu. Ada dua hal saja saya sampaikan untuk session yang pertama ini. Kenapa pondasi iman itu perlu? Yang pertama, hidup manusia itu tidak selalu lancar, mulus, tanpa masalah, ibarat langit yang selalu cerah. Karena sekali waktu berada di lembah bayang-bayang maut. Dan itu pun sudah tertulis di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Gamki eleak begei salmawet, lo iraraki atta amadi seftek, umis pakteak hema benakamuni. Jadi kalau kita ada di lembah bayang-bayang kematian, itu kita tidak berada di situ sebetulnya, kita hanya berjalan lewat saja. Artinya segala sesuatu yang ada awalnya akan ada akhirnya. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup manusia itu tidak selalu mulus. Sekali waktu kita berada di tempat yang tidak enak dan sebagainya. Nah, orang yang memiliki pondasi yang rapuh, maka ketika berada dalam bayang-bayang lembah kekelaman ini, maka orang meninggalkan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kitab suci tidak pernah menjanjikan hidup serba nyaman, karena kehidupan seperti itu sama saja hidup manja. Istilah teologianya ada yang istilah teologia kemakmuran, bahwa hidup yang dianggap benar di hadapan Tuhan itu harus sukses secara materi, tidak memiliki bobot teologia yang sesuai isi hati Tuhan. Nah, pertanyaannya kalau begitu, apakah teologia kemakmuran salah? Teologia kemakmuran menurut saya tidak salah, hanya karena penekanannya ada pada ayat-ayat tertentu dengan tema yang sama saja. Artinya tidak seutuhnya dalam perspektif yang sesuai isi hati Tuhan saja. Lalu kalau demikian, apakah itu sesuai dengan firman? Ya, sesuai karena ada ayatnya. Cuman yang dijadikan masalah kan karena hanya tertuju kepada masalah kemakmuran hidup. Ya tidak salah, tetapi kan bukan seperti itu. Firman Tuhan seutuhnya kan tidak selalu hidup kita cerah begitu, Rio. Terkadang kita mengalami masalah, menghadapi tantangan dan sebagainya. Nah, kalau pondasi iman kita itu kuat, maka walaupun kita berada pada masa-masa yang sulit sekalipun, kita tidak akan meninggalkan Tuhan karena kita punya pondasi iman yang teguh begitu. Ini saja, Rio, untuk sesi pertama dari saya.
Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di 107.8 bersama dengan kami di malam hari ini. Kalau tadi di sesi pertama sudah dibahas, dibagikan beberapa poin yang bisa memancing kita nih untuk dalam pertanyaan di malam hari ini. Oleh karena itu sahabat yang mau bergabung dengan atensi pertanyaan, Rio ingatkan sekali lagi di 0816654532. Baik, kami akan kembali lagi untuk sahabat yang diberkati, tetap bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Selepas pujian berikut ini masih dari Alamat Maja, sahabatku, dengan judul Engkaulah Elohim. Selamat mendengarkan, Bapak Yahweh memberkati. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Yesus
Yesua. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesua, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu, ya dan amin. Kau genapi firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang
baiklah sahabatku, demikianlah tadi dua buah lagu, ada Engkaulah Elohim dan Kasihmu yang Sempurna, lagu dari Alamat Maja. Ya sahabat, di malam ini masih bersama dengan kami dan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan untuk sahabat, dengan pembahasan kami di malam ini yaitu Pondasi Iman. Nah sahabat, silakan langsung saja atensi bagi yang mau bertanya di 081 66 545 32 di malam hari ini. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya dulu sambil menunggu atensi pertanyaan sahabat. Baik, waktu kami persilakan untuk Dedi Yakub. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu bagaimana sih agar bisa memiliki pondasi iman yang baik dan benar. Rupanya di sini tentu saja dari dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah dari sisi Tuhan. Artinya Tuhan pun menghendaki agar umatnya memiliki pondasi iman yang baik dan benar. Nah, bagaimanakah cara Tuhan untuk membuat umatnya memiliki pondasi iman yang baik dan benar? Dari sisi Tuhan, yaitu mengizinkan pencobaan datang di dalam kehidupan umat-umatnya. Karena kalau saya renung-renungkan, pencobaan itu seperti jamu loh Rio. Pahit di lidah jika dirasakan, tetapi menyehatkan tubuh. Nah, contohnya adalah Iyob yang katanya orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Itu ada dalam kitab Iyob atau Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Diizinkan Bapa Yahweh untuk dicobai setan. Tetapi setelah berhasil melewati itu semua, Iyob baru mengadakan pengakuan seperti yang tertulis di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat yang ke-5, di mana di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, "Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja." Kalau di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, "Aku mendengar engkau hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau." Jadi Tuhan Yahweh itu sumber terang. Karena itulah maka kita diminta untuk menjadi terang juga. Karena itu kalau ketika kita pondasinya tidak kukuh, kita meninggalkannya, yang menyebabkan kita justru berada di dalam kegelapan karena kita jauh dari terang. Dan Tuhan Yahweh itu sumber kehidupan. Kalau kita pondasinya tidak kuat, kemudian kita meninggalkannya, justru akan menyebabkan kita yang mati. Bahkan kita melihat akhir-akhir ini, Tuhan kita dihujat pun tidak akan membuat dia terhujat. Justru hujatan itu akan membuat kita yang terhujat kalau kita yang menghujat dia. Jadi apapun yang kita perbuat untuk membuat dia terhina dan bukan Tuhan, dia tetap saja mulia dan dia tetap Tuhan. Karena itu sia-sia saja kalau kita menghujat Tuhan atau menjelek-jelekan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan memang pencobaan ada di dalam hidup kita, karena ada banyak sekali ayat-ayatnya yang mengungkapkan bahwa pencobaan itu baiklah bagi kita sebetulnya. Dan itu merupakan karunia juga di dalam masa-masa menderita, karena kita banyak belajar juga dari masa-masa susah itu. Itu dari sisi Tuhan. Nah, sementara dari sisi manusia itu supaya imannya teruji. Tuhan melatih untuk tangguh menghadapi masalah, bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan dikalahkan. Seperti Daud saat harus berhadapan dengan Goliat. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan Daud pada saat dia mau menghadapi Goliat. Dan itu tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 dari kitab Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi demikian. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Yisrael, yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan
bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini, dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Jadi di sini kita melihat bagaimana ketika Daud menghadapi masalah besar, yaitu menghadapi Goliat, di mana pada saat itu semua pasukan Israel ketakutan, tetapi dengan percaya diri dia katakan, kamu boleh datang membawa lembing, tombak, atau apa saja, pedang, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Yahweh Sebaot. Nah, ini kan pede sekali. Artinya ketika Daud menghadapi masalah, dia tidak menghindari masalah, bahkan dia mendekati masalah itu, Rio. Karena ketika dia mendengar bahwa pasukan Israel dihina, dicemooh, dia panas hati, dia marah sekali. Artinya dia tidak takut menghadapi Goliat. Oleh karena itulah, ketika kita menghadapi masalah, hadapi masalah, jangan ditakuti. Nanti dikejar masalah, karena itu cara setan menghancurkan iman umat Elohim. Saya sudah seringkali katakan, ajarkan bahwa setan itu sifatnya persis seperti anjing. Ketika anjing itu menggonggong, kita lari, wah semangat sekali anjing itu mengejarnya. Tetapi kalau ketika anjing itu menggonggong mendekati kita, kemudian kita mendekati anjing tersebut sambil jongkok, wah anjing itu akan lari, Rio. Ini pengalaman ini pernah terjadi ketika di Bukit Doa. Pada saat itu di sana ada Pak Irawan sama Darno, pada saat itu kan pernah pelihara anjing banyak tuh. Nah, ketika saya naik ke atas, kok tiba-tiba dari atas itu ada pasukan anjing pada datang, ada 5. Mereka menggonggong semua nyerang saya. Wah, saya sudah tahu triknya. Ketika mereka mendekati saya lari mendekati dia, mendekati mereka anjing-anjing itu. Kemudian saya jongkok, anjing itu ngerem semua dan berbalik arah. Nah, itulah setan, ya. Jadi ingat, Tuhan izinkan kita berjalan di lembah bayang-bayang maut untuk memurnikan iman kita, dan itu sesuai dengan Mazmur 23 ayat yang keempat. Jadi bukan karena Tuhan itu kejam. Jadi jangan kita sampai salah sangka terhadap Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Kalau kesusahan itu harus kita alami, itu sebetulnya tentu atas izin Tuhan untuk menguji iman kita, supaya umatnya memiliki iman yang tangguh, memiliki pondasi iman yang kokoh. Karena tidak pernah ada ayatnya ikut Tuhan itu hidupnya enak terus, tidak ada. Ya, walaupun orang mau berteori apapun, kehidupan manusia itu berfluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tetapi yang jelas ketika kita turun, kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Kita bahkan naik terus dan tidak akan pernah turun kalau kita mendengarkan suara Elohim kita. Nah, ini saja, Rio, yang sesi kedua saya sampaikan supaya lebih dipahami oleh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ya, jadi Dedi, di malam ini nih saya bertanya. Jadi pondasi iman ini membuat kita tangguh dan militan juga. Oh iya, iya. Dan itu yang Tuhan mau, gitu. Ya seperti contohnya lah. Saya juga kaget baru-baru ini. Saya membuka internet, saya ketik Yakub Sulistyo, keluarnya Yakub Sulistyo antikris, gitu. Nah, bagi saya itu enggak mengaruh sama sekali, 1% pun tidak. Karena saya tahu bahwa saya itu berada di mana, saya sesuai dengan kebenaran firman. Jadi orang mau mengatakan saya antikris, ya silakan saja. Nanti saya akan bahas juga sedikit tentang masalah ini, Rio. Baik. Oke, terima kasih Dedi, dan juga untuk sahabat yang ada di rumah ya. Kalau tadi dari kisah yang begitu luar biasa seperti kisahnya Daud ya, dia itu kan kesehariannya mengembalakan ternak, seperti saudara-saudaranya, sahabatku yang ada di rumah yang terlatih untuk perang gitu. Tetapi ternyata mereka tentara pasukan Israel itu hanya berlatih untuk perang, tetapi tidak memiliki pondasi iman yang kuat. Nah, begitu diejek oleh
Goliat, mereka malah kocar-kacir, takut, langsung gemetaran. gemetar dan takut ya. Dan ternyata Daud yang terbiasa di padang rumput bersama dengan kawanan ternak milik ayahnya, gitu, Bapak Isai ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika datang mau menjenguk saudaranya, mendengar perkataan Goliat, langsung dia marah. Dia biasa menghadapi binatang buas. Betul. Ya, dia pikir binatang buas saja berhasil saya lawan, apalagi cuman Goliat. Gitu. Nah ini nih, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana nih? Di sini juga kesabaran kita diuji ya. Iya, pasti. Kita menghadapi setiap hal apapun. Pasti. Dan kita akan punya solusi seperti yang didapatkan oleh Daud pada saat itu. Dia mengambil 5 batu licin, sahabatku, dan dengan 1 batu saya dia bisa mengalahkan Goliat. Nanti kami akan kembali untuk sahabat yang diberkati dan juga tetap bersama dengan Dedi Yakub di malam ini. Dan kami menunggu atensi sahabat ini, sudah ada yang mengetik-ngetik nih Dedi. Terima kasih, kami menunggu atensinya. 1 buah lagu dulu untuk sahabat sebelum kita masuk pada pertanyaan di malam ini. Aku adalah bejanamu. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran dari-Mu dalam hidupku. Berbicara
Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada, di sesi kita yang selanjutnya di malam hari ini masih bersama dengan kami dan bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo untuk sahabat dalam program refleksi dan materi di malam ini tentang pondasi iman. Baiklah sahabatku, langsung saja bagi sahabat yang mau bertanya, kami persilakan untuk 0816654532. Ya, jadi ini kita sudah punya ada 2 penanya dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya banyak nih. Ya, kita langsung saja. Dari siapa ini, Rio? Ini penanya pertama dari Dokter Ayu. Selamat pagi Dokter Ayu. Ya, terima kasih Dokter Ayu sudah selalu mendengarkan dan beratensi. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Amin, amin. Shalom Pak Yakub dan Kak Rio, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya. Luar biasa. Dahsyat ya. Dahsyat. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Dan pastinya Dokter Ayu juga dalam keadaan luar biasa. Betul. Langsung saja pertanyaan saya. Ketika percaya pada rancangan Tuhan, tapi seketika waktu kita masuk dalam sebuah kekeliruan, apakah rancangan yang terjadi ini adalah buah pikiran kita atau rancangan Elohim? Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya yang luar biasa. Jadi kita punya rancangan boleh-boleh saja, dan memang kita harus punya rancangan. Karena kalau kita tidak punya rancangan, kita sama saja dengan tidak punya masa depan. Tetapi di dalam rancangan itu terkadang kita salah merancang bisa, sehingga melalui pencobaan-pencobaan akhirnya kita bisa kembali ke rancangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bisa saja rancangan kita itu benar, tetapi setan berusaha untuk menjegalnya, karena setan itu pada intinya tidak suka melihat umat-umat Elohim itu sukses, Dokter Ayu. Tetapi ketika kita mengalami berada pada rancangan yang benar, tetapi kita melakukan satu kekeliruan di dalam melangkah misalkan, sehingga seolah-olah rancangan itu seperti menuju ke arah kegagalan, saya katakan belum tentu juga. Karena di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya, misalkan kita ini mengalami permasalahan, tetapi sebetulnya permasalahan itu bukan kita yang membuat. Ya tentu Tuhan izinkan supaya kita berada di jalur yang benar. Memang selalu fokus kita adalah sesuatu yang nyaman, dan saya kira itu sudah sesuatu yang wajar ya. Contohnya adalah ketika saya tahun 2000 mensosialisasi nama Yahweh. Ketika saya akan mensosialisasi, Dokter Ayu, saya menulis plus minusnya. Kalau saya sosialisasikan itu nanti akibatnya apa saja, kalau saya tidak mensosialisasi itu akibatnya apa saja. Nah, setelah saya agendakan, ternyata lebih menguntungkan kalau saya mensosialisasikan. Karena kalau saya tidak mensosialisasikan, Tuhan bisa kok memakai orang lain. Gitu Dokter Ayu. Jadi saya pikir wah rugi di saya dong, saya nggak mau. Ya sudah, lebih baik nanti poin 1, 2, 3, 4 saya akan mengalami, dan ternyata semua poin-poin itu betul terjadi. Saya harus disingkirkan, saya harus difitnah, saya harus diperlakukan tidak manusiawi dan sebagainya. Semua itu terjadi. Tetapi di masa-masa seperti itu, saya meyakini bahwa seperti ayat ini yang mengatakan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi rencana yang sudah saya persiapkan itu sesuai dengan rencana Bapak Yahweh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada gereja pemulihan firman. Kalau tidak ada gereja pemulihan firman yang memulihkan firman yang sudah diacak-acak, ya, supaya kita kembali kepada kebenaran. Jadi tidak usah khawatir, Bu Ayu. Dokter Ayu, kalau misalkan punya rancangan, lakukan saja sambil dibawa di dalam doa. Kalaupun rancangan itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengarahkan ke rancangan yang benar. Dan kalau rancangan itu benar kemudian
dijegal oleh setan, nanti Dokter Ayu akan melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa akan mengikis gangguan-gangguan setan itu, sehingga kita sendiri akan terbelalak dan pada akhirnya kita katakan, oh ini rancangan Tuhan. Ya, saya pada saat mengalami permasalahan berat bentur-benturkan kepada instansi-instansi secara manusiawi ya stres juga Dokter Ayu. Karena bagaimanapun juga saya kan manusia biasa. Tetapi saya tahu bahwa rancangan yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini adalah rancangan yang benar. Makanya sekarang baru tahu, oh jadi rupanya Tuhan izinkan saya mengalami masalah yang demikian luar biasa itu dengan tujuan supaya ada gereja pemulihan firman, nama Bapak Yahweh semakin kemana-mana. Nah, seperti itu Dokter Ayu. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Dan di sini dilanjutkan, karena jika sampai ada yang menyalahkan Tuhan, apakah ini bagian dari rancangan atau perbuatan si jahat? Nah, kalau sampai menyalahkan Tuhan, kalau menurut saya itu karena pondasi imannya kurang kuat ya. Karena mungkin pada saat menerima Tuhan itu penginjilannya salah pondasi. Percayalah kepada Tuhan, nanti kamu akan lunas utang-utangmu misalkan. Atau nanti kamu akan dapat jodoh lah atau apa begitu. Jadi sikap hati dan motivasi dasar awalnya ini salah Dokter Ayu. Ya, sehingga ketika tergoyahkan karena ada pencobaan yang melanda, sudah runtuh semua itu imannya. Begitu. Nah, inilah yang saya bicarakan pada saat ini supaya umat Nasrani itu memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Artinya tidak tergoyahkan walaupun kehidupannya mengalami permasalahan yang berat sekalipun. Yang jelas happy ending lah kalau kita tetap bersama dengan Tuhan. Kira-kira begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi Yakub sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Dan ini pertanyaan kedua kembali masih dari Dokter Ayu di Toronto, terima Kanada. kasih. Di sini pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, pondasi iman kita terkadang dibingungkan dengan pengajaran yang berbeda-beda. Apakah pengajaran ada yang menyesatkan walaupun sesama penyembah Yahweh? Oh, yang jelas karena pemahaman itu tidak komplit, Dokter Ayu. Jadi misalkan Yahweh only gitu ya. Padahal kan Yahweh dengan Yeshua ini kan satu adanya dan ayatnya pun banyak. Tetapi karena berfokusnya kepada Yahweh saja, akhirnya jadi Yudaism gitu, menolak Yeshua. Nah, padahal kan Yeshua mati di salib itu karena dia dianggap menghujat Yahweh, karena menyamakan dirinya seperti Yahweh begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Kalau Yeshua itu adalah 100% manusia, berarti manusia jadi Tuhan. Tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, jadi apa saja bisa. Ya, seperti video yang baru saya luncurkan hari ini apa kemarin ya? Kemarin kalau tidak salah. Kemarin ya, tentang Tritunggal itu. Sebetulnya Tritunggal tidak ada dalam kitab suci. Memang ada Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes, tapi itu tidak bisa disebut Tritunggal. Kalau Tunggal Tri malah lebih benar. Tetapi kan itu hanya istilah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sekarang ini justru dibesar-besarkan. Bahkan dianggap kalau menolak Tritunggal berarti itu sesat. Nah, padahal Tritunggalnya sendiri tidak ada di dalam kitab suci. Nah, ini kan jadi rancu, terbolak-balik, nggak karu-karuan. Ya, di sini Dokter Ayu menambahkan, karena ada banyak rabi yang mengatasnamakan dari Israel, ada juga rabi sesama kita, saudara seiman, ada juga Dr. rabi Ayu. Google nih katanya. Bagaimana nih Pak Yakub? Iya, Dokter Ayu, aduh luar biasa sekali ini pertanyaannya. Rabi pun yang menolak Yeshua keras itu banyak. Jadi kita jangan terbuai dengan rabi. Kalau saya sih enggak merasa kecil hati karena saya berhadapan dengan rabi ya, atau saya berhadapan dengan dosen gitu. Kemarin kan di grup WA saya ada yang mengajarkan kalau Yod He Waw He itu membacanya Adonai. Lah saya tulis lagi kalau begitu, misalkan Alef Dalet Nun Yod bacanya apa? Kalau Yod He Waw He dibaca Yahweh. Terus ada orang yang mengatakan, nah itulah kan dia
Begitu juga dosen. Saya bilang saya tidak peduli mau dia dosen kayak mau dia malaikat kayak, kalau tidak sesuai dengan kitab suci ya berarti salah gitu. Makanya yang dijadikan acuan saya bukan rabi, bukan apa atau teolog-teolog manapun, tetapi adalah kitab suci itu sendiri. Karena kalau kita berdampingannya kepada kitab suci, sudah pasti dijamin 100% tidak akan salah, Dr. Ayub. Gitu. Oke, terima kasih dokter atas pertanyaan, dan juga terima kasih untuk Dedi Yakub yang sudah menjawab. Dan kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya di malam ini, datang dari Surabaya. Wah. Ya, dengan Pak Joromi. Wah, selamat malam Pak Jo. Pak Jo, apa kabar nih Pak Jo? Haleluya. Waduh. Ya, shalom Dedi Yakub yang Ya, selalu dilimpahkan berkat melimpah-limpah dari Bapak Yahweh, dan penyiar radio nih Rio yang selalu penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Ya, langsung saja pertanyaan saya. 1. Pondasi iman orang percaya kepada Tuhan Yesus HaMasiah, Torah atau kasih karunia? Nah, kalau dikatakan Torah atau kasih karunia, dua-duanya, Torah dan kasih karunia itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau dipisahkan itu berarti pondasinya masih tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Ya, jangan sampai berat sebelah ya. Tidak boleh. Oke. Ya, ini langsung pertanyaan kedua. Bagaimana dengan Roma 5 ayat 20 sampai 21? Mohon apa itu bunyinya, apa itu? Penjelasannya. Ya, saya akan bacakan. Roma 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Baik sahabatku, Roma 5 ayat 20 sampai 21 saya bacakan bagi kita. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Oh iya. Gini Pak Jo, kalau untuk masalah yang perjanjian baru ini memang sedikit meragukan menurut saya, karena saya sudah pernah menyelidiki kalau yang perjanjian baru itu tidak bisa dibedakan antara Torah dengan Torat begitu. Kadang Torah ditulisnya Torat, kadang Torat ditulisnya Torah begitu. Padahal Torat dengan Torah itu beda. Kalau Torah itu artinya pengajaran atau hukum, kalau Torat itu teori gitu. Jadi ini ada perbedaan. Jadi tentu kita harus melihat dari bahasa Ibraninya dulu nih ya. Tapi saya tidak bawa kitab Brit Kadasa. Yang jelas kalau yang dimaksudkan antara Torah dengan kasih karunia ini saling melengkapi. Karena kasih karunia ada itu juga karena Torah. Kan begitu. Sekarang kasih karunia itu siapa? Identiknya dengan Yeshua. Oke. Lalu Yeshua itu siapa? Yeshua itu justru hukumnya Dafar Elohim itu sendiri, yaitu Torah yang hidup. Jadi kalau Torah yang hidup, kalau Torah itu ditolak, ya sama saja dengan menolak Yeshua, karena Yeshua itu Torah yang hidup. Dafar, Hadafar itu gitu. Dan Yeshua itu tidak beda dengan Yahweh. Ada orang bilang Yahweh itu kejam, Yeshua itu penuh kasih. Nah, Yeshua itu sendiri manifestasi kasih dari Yahweh untuk manusia. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan, karena antara Yahweh dengan Yeshua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, echad dengan Ruach HaKodes. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Joromi atas pertanyaan yang kedua, dan terima kasih Dedi Yakub sudah menjawab. Ini kita lanjutkan pertanyaan ketiga dari Pak Joromi. Bagaimana dengan kitab Ibrani yang mengatakan perjanjian telah usang? Ibrani 8 ayat 13 saya bacakan. Dengan mengatakan yang baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahannya. Itu yang dimaksud usang di situ bukan berarti tidak berlaku, ya. Tetapi kan ada hukum-hukum yang memang sudah disempurnakan. Misalkan saja kalau di dalam perjanjian lama katakan jangan berzina, ya kan?
Nah, di perjanjian baru jangankan sampai berzina, kamu melihat perempuan dan mengingini saja itu sudah berzina, begitu. Jadi istilahnya yang tertulis dalam perjanjian baru itu juklaknya, begitu. Tetapi bukan berarti kalau usang itu berarti tidak terpakai. Nah, ini satu kekeliruan. Baik. Karena sudah ada Yeshua itu. Yes. Baik, terima kasih Dedi. Ini pertanyaan keempat. Ya. Kita lanjutkan dari Pak Jeromi tentang perjanjian darah dalam Ibrani 9 ayat 18 sampai 22. Di sana berbunyi, demikianlah maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah, karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Moses sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Iya. Jadi gini Pak Jo, kalau yang ada di perjanjian lama itu harus menggunakan darah binatang dan itu tidak permanen. Jadi setiap kali mau ada pengkudusan untuk umat Tuhan selalu melakukan seperti itu. Artinya selalu diperbarui terus-menerus. Tapi kalau Yeshua kan tidak. Sesempurnanya binatang itu tidak sesempurna Yeshua. Karena Yeshua itu musuhnya saja mengakui tidak berdosa. Begitu. Makanya darah yang Yeshua tumpahkan itu merupakan perjanjian kekal yang tidak perlu diperbaharui lagi. Makanya kalau ada orang yang mau memperbarui dengan mengatakan akulah juru selamat, itu juru selamat palsu. Kalau ada orang mengatakan akulah suara Elohim atau nabi gitu ya, ini nabi palsu. Makanya Yeshua katakan setelah aku tidak ada guru dan nabi, yang ada guru palsu dan nabi palsu. Karena apa? Darah Yeshua itu sudah darah yang sempurna, tidak berdosa. Sementara binatang kan beda. Nah, pada saat itu memang belum waktunya Yeshua turun ke atas muka bumi ini. Begitu Pak Jo. Ya, demikianlah 4 pertanyaan teologi saya nih, sehingga dapat menjadi refleksi kehidupan Dedi. Terima kasih banyak Bapak Yahweh dalam Tuhan. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeromi. Ini ada pertanyaan kelima dari Pak Jeromi. Kita tahan dulu, sahabat yang ada di rumah. Mungkin kita masuk ke materi atau lagu nih dulu, Jen. Lagu dulu boleh. Oke, baik, silakan sahabat yang diberkati. Langsung saja satu buah lagu dulu. Ini dengan judul Kudus Namamu. Selamat mendengarkan, Bapak Yahweh memberkati. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Padamu Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang hidupku. Di dalam kuasa
Yahweh. Radio Surya Kebenaran Ambarawa membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya demikianlah tadi lagu pujian yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat dengan judul Kudus Namamu. Dan kalau tadi pada sesi sebelum lagu pujian sudah ada pertanyaan dari sahabat yang sudah dijawab oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan baiklah sahabatku, kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat. Jika yang masih mau bertanya untuk malam hari ini di 0816654532, kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat. Baiklah Dedi, kita lanjutkan untuk materi di malam ini tentang pondasi iman. Silakan Dedi. Ya, baik sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya akan lanjutkan materinya, yaitu kapan dan saat bagaimana kita mengetahui pondasi iman itu kokoh kuat atau rapuh. Nah, saya pikirkan di sini ada dua hal secara garis besarnya. Yang pertama adalah saat menghadapi masalah. Apakah lebih rela meninggalkan Tuhan demi kenyamanan kehidupan secara fisik, atau lebih memprioritaskan keselamatan kekal bersama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodes? Orang itu cenderung menghindari masalah, padahal Tuhan izinkan masalah datang untuk memurnikan iman. Karena itu ada baptisan api. Ini termasuk baptisan api nih Rio. Karena itu jangan berdoa minta bebas dari masalah, karena hanya orang yang mati saja yang tidak punya masalah ya. Jadi kalau ngotot ingin bebas dari masalah, berarti sama saja dengan minta mati, karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Justru dengan adanya masalah, kita makin dewasa kerohanian dan iman kita. Ibarat tanaman bunga cantik tetapi tanahnya banyak kotoran binatangnya. Coba saja kita ambil bunga yang cantik itu, kita taruh di pot, kemudian diberi pasir yang berwarna-warni, kelihatannya indah, tetapi hanya sebentar, akhirnya bunga yang cantik itu akan layu dan akhirnya mati. Cobalah kita belajar sahabat Surya Kebenaran. Ya, saya sih tidak merasa diri saya paling hebat, paling super, tetapi saya sudah kebal terhadap semacam masalah-masalah begitu. Saya contohkan saja tadi di depan saya sudah sampaikan. Coba lihat di YouTube akhir-akhir ini, ketik Yakub Sulistyo Antikris. Nanti akan muncul beberapa video bahwa saya ini antikris, diviralkan sana-sini untuk membunuh karakter. Padahal yang benar-benar antikris itu menurut kitab suci adalah orang yang menolak Yahweh dengan berbagai dalih. Pokoknya tidak sudi menyebut Yahweh. Karena itu saya katakan miris dan memalukan, ada umat yang menolak sesembahannya sendiri karena tidak mengenal. Dan ini biasanya terjadi karena apa? Karena ketika berdiskusi tidak bisa menjawab Rio. Karena ada orang yang menjelekkan Yahweh begitu, kemudian saya sanggah. Orangnya tidak bisa menyanggah, menyerang pribadi. Nah, inilah ketidakbenarannya di situ. Padahal mungkin saya sih belum melihat, tapi nanti saya akan lihat, saya akan pelajari. Ya, kenapa kok saya dikatakan antikris? Apakah karena saya tidak menyebut Kristus lagi? Ya, karena saya menggunakan nama aslinya. Ya, saya sih daripada nama yang terjemahan kan lebih baik nama asli. Itu konsep saya. Nah, kalau mau menyebut-nyebut nama Yesus, nama Isa, kayak nama apa, ya itu hak seseorang.
Tapi bagi saya yang sudah tahu kebenaran, saya lebih suka menggunakan nama aslinya. Mau beli emas saja maunya yang asli kok. Itu konsep saya. Nah, mungkin karena saya tidak menyebut Kristus maka disebut antikris. Tetapi kalau di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 di dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah anti Hamasia atau Soten Hamasia yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi orang yang menyangkal Bapa atau yang menyangkal Putra itu yang disebut antikris. Jadi jangan menyerang secara pribadi gitu. Hujatan demi hujatan menyerang saya tidak membuat saya goyah sedikit pun. Biasanya diawali dari diskusi tentang nama Tuhan yang tidak bisa menjawab lalu menyerangnya pribadi. Bahkan ada yang kemarin itu sempat saya lihat Yakub Sulistyo menjual Tuhan. Loh, kok ada saja fitnahan-fitnahan keji, misalkan tuduhan menggugat LAI. Ya, kemarinnya itu Pak Simeon Sulistyo kan sempat diskusi di grupnya itu. Ada yang mengatakan bahwa Yakub Sulistyo menggugat LAI. Nah, kalau memang salah ya apa salahnya kalau digugat. Tetapi dalam kapasitas itu saya tidak menggugat. Saya diminta sebagai saksi ahli. Nah, ini saja kan sudah salah. Artinya sudah memberikan tuduhan yang salah. Kemudian mengatakan sebagai pemecah belah gereja. Ya karena gereja belum siap menerima sesuatu yang dianggapnya baru. Padahal ini bukan sesuatu yang baru, ini merupakan sesuatu yang lama yang muncul baru-baru ini. Kemudian dikatakan mengadu domba dengan umat lain dan sebagainya. Semua dibolak-balik karena itu memang sifatnya setan, ya seperti itu. Bagi saya seperti itu saja, Rio. Tidak masalah. Jadi kapan atau saat bagaimana kita mengetahui, artinya kita melihat diri kita sendiri bahwa iman kita itu kokoh dan kuat, tidak rapuh. Itu yang pertama, yaitu ketika menghadapi masalah. Yang kedua justru kebalikannya, saat secara fisik diberkati dengan keuangan yang berkelimpahan. Masih ingatkah kita kepada sesama atau melupakan masa lalunya yang penuh dengan pergumulan sehingga membuatnya tetap rendah hati dan ingat kesusahan orang lain? Ya, karena ada banyak orang yang dulu ketika dalam keadaan susah minta didoakan nih, Rio. Saya doakan, giliran minta supaya diberkati, giliran sudah diberkati malah lupa gereja, lupa segala-galanya. Saya sih tidak minta bagian, cuman jangan lupa datanglah kepada yang memberi sumber berkat itu. Yang memberi berkat itu siapa? Yaitu Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes. Karena itu saya mensitir satu ayat dari Amsalnya Agur bin Yakeh di dalam Amsal 30 ayat 8-9. Di sana dikatakan, jauhkanlah daripadaku kesia-siaan dan perkataan dusta. Hendaklah engkau tidak memberi kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Suapkanlah kepadaku roti bagianku, agar jangan aku menjadi kenyang dan ingkar dan mengatakan, siapakah Yahweh itu? Atau agar jangan aku menjadi miskin dan mencuri dan menyerang nama Elohimku. Jadi inilah yang sebetulnya seharusnya ada di dalam diri kita. Ketika kita merasa diberkati secara materi, memiliki keuangan banyak, tetap rendah hati, kita tetap ingat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang lebih segala-galanya adalah ingat kepada sumber berkat itu. Jadi kebalikannya dari yang pertama, Rio. Ya, saya hanya ingatkan saja bahwa Tuhan mampu membuat orang menjadi kaya dalam hitungan detik. Namun Tuhan juga izinkan kuasa setan untuk menguji iman kita jika kita sombong dan arogan dalam hitungan detik juga. Sehingga apa yang kita miliki dapat lenyap seketika seperti kisahnya Iyub. Karena itu ketika kita merasa ada di atas, jangan kita arogan. Ketika kita ada di bawah, jangan kecil hati. Karena semuanya diatur oleh Tuhan. Yang pasti kalau kita dekat dengan Tuhan, pondasi iman kita kuat, segala perkara tidak akan mempengaruhi iman kita. Sehingga jangan sampai ketika uangnya tebal di kantong, kita bisa senyum-senyum, bisa tertawa-tertawa, tapi giliran kantongnya kempes,
ya kantong kering, kanker. Murung. Wah, murung masih mending Rio. Kalau ada orang lihat saja langsung ngapain dulu lihat-lihat. Gas ya. Ya, lah punya mata kok nggak boleh lihat. Jadi mudah tersinggung. Nah, ini artinya pengaruh-pengaruh luar itu bisa mempengaruhi kerohanian kita. Seharusnya tidak boleh ya. Kita tetap semangat. Apalagi saat ini tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach sudah dekat. Jadi kita semakin meningkatkan iman kita. Itu Rio yang sesi ketiga. Haleluya. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com di malam hari ini. Dan untuk sahabat yang diberkati, silakan untuk atensi pertanyaannya sekali lagi di malam ini 0816654532. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan lagi ya. Jadi ini untuk pertanyaan dari Pak Joromi. Ya, langsung saya pertanyaan kelima dari Pak Joromi. Pertanyaan kelima. Nah, jika memang tentang rancangan atau rencana, mengapa selalu gagal setiap kali saya merancangkan penghasilan dalam pikiran, malah terkena banyak masalah, bahkan gagal total? Bagaimana caranya setelah kegagalan ini untuk menjadi berhasil sebab sudah sangat terpuruk? Apakah bisa? Apakah kita tidak usah komunikasikan tentang hal ini kepada siapa yang terdekat agar Tuhan yang langsung turun tangan? Ini yang saya sering terjadi dan kebingungan tentang rancangan yang gagal. Terima kasih. Pak Jo, tolong dengerin Pak Jo ya. Apa yang Pak Jo alami itu semua sudah pernah mengalaminya. Yang jadi masalahnya kita terkadang kurang yakin dengan iman kita sendiri gitu. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya sebab dia mengetahui rahasia hati. Kalau saya tanya sama Pak Jo, Tuhan tahu enggak isi hati Pak Jo? Pasti Pak Jo akan menjawab, tahu dong karena dia Tuhan. Tetapi terkadang ketika kita menghadapi permasalahan yang berat, kita berharap kepada orang begitu. Ya, saya sih bukan enak aja Pak Yakub ngomong asal bunyi aja. Saya tidak asal bunyi karena saya pernah mengalami ketika tahun 2000 saya mensosialisasi nama Yahweh, saya tidak pernah berharap kepada siapapun. Bahkan saya seperti orang buta, nantinya saya mau kemana? Karena saya sudah dikeluarkan dari pastori, jemaat bubar semuanya, tempat ibadah juga tidak tahu harus bagaimana. Pokoknya semua gelap. Tetapi dalam masa kegelapan itu saya tidak pernah minta pertolongan siapapun, orang kaya manapun. Saya hanya berharap, saya katakan kepada Bapak Yahweh, Tuhan, saya mengalami hal seperti ini karena saya mensosialisasi namamu loh Tuhan. Sekarang saya minta pembelaan dari Tuhan. Ya, maka Tuhan membela. Seperti Pak Joromi lihat sekarang ini. Nah, demikian pun ketika kita punya misi, misalkan merancang, kita punya rancangan soal keuangan, ya disesuaikan dengan iman kita Pak Jo. Tidak salah kita mimpi ingin mendapatkan sesuatu, misalkan biar bisa beli helikopter misalkan, atau pesawat terbang, ya tidak salah. Tetapi kan itu terlalu tinggi, misalkan, ini hanya misal saja ya, terlalu tinggi, tidak disesuaikan dengan iman kita, begitu. Jadi kita punya rancangan disesuaikan dengan iman kita, mampu tidak iman kita disesuaikan. Kalau mampu ya sudah, go ahead, pasti Tuhan tolong Pak Jo. Wong saya aja ditolong luar biasa sama Bapak Yahweh kok, ya toh. Jadi jangan berharap kepada siapapun, mutlak bergantung, mutlak depend on him. Apa orang Jawa katakan, apa, gadol gusti lah gitu ya. Nah itu pasti Tuhan akan melakukan pertolongan lah. Tidak mungkin dia akan membiarkan kita. Gitu Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Joromi atas pertanyaannya yang kelima di malam hari ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi, kita punya pertanyaan selanjutnya. Ini penanya dari Jakarta, ini bersama dengan Ibu Priscilla. Oh iya, iya. Ya, langsung saja dengan Bu Priscilla di Jakarta. Ini ada pertanyaannya adalah, Shalom Pak Yakub, tanya dong, katanya. Ya, seperti Pak Yakub berkata, jika mudah tersinggung berarti iman pondasinya tidak kuat. Berarti pondasi iman yang bagaimana sih agar kita bisa kuat?
Karena saya perhatikan banyak loh orang yang ngaku sudah pelayanan tapi ternyata masih seperti orang dunia juga. Nah, bagaimana nih Pak Yakub? Ya, pelayanan itu bukan jaminan dekat Tuhan. Kalau orang yang dekat Tuhan itu hatinya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, mengandung air sehingga tidak mudah terbakar. Tetapi orang yang sedikit-sedikit marah, itu sudah ketahuan bahwa dia jauh dari Tuhan. Hatinya tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Jadi maunya menang terus, walaupun sudah tahu pasti salah, tetapi ingin menang saja, begitu. Nah, karena itu memang perlu juga ini dipelajari supaya kita belajar sabar, begitu ya. Kadang orang merasa kalau sabar itu rasanya seperti dilecehkan, sebetulnya tidak. Justru ketika kita bisa bersabar, orang akan appreciate kepada kita. Begitu, Rio. Ini kenyataan loh. Jadi ketika orang merasa mau menang sendiri terus, justru orang tidak simpatik. Tapi kalau playing the victim, justru orang banyak simpatik. Makanya walaupun bukan sebagai korban, tetapi dia memainkan istilah playing the victim gitu. Jadi sekarang pondasi iman yang bagaimana sih agar bisa kuat nih, Dedi? Ya, yang siap seperti Yesua. Yesua kan bisa menyelamatkan kita karena melewati penderitaan. Jadi kalau kita harus menderita, ya jangan berkecil hati. Karena di balik penderitaan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Begitu. Saya kalau tidak menderita tidak ada GPF. Baik, terima kasih Dedi dan juga terima kasih untuk Bu Priscilla di Jakarta yang sudah bertanya di malam hari ini. Kita lanjut ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Gunardi. Oh iya Pak Gun. Selamat Shalom malam. Pak Yakub dan Mas Rio, salam kenal Pak Yakub katanya. Mas Rio salam kenal nih. Pak Yakub, saya sering dapat pertanyaan seperti ini Pak. Ini mengenai Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ada orang yang melakukan ayat 9, yaitu memberikan buah sulung atau hasil pertama, tapi tidak mendapatkan janji tentang ayat 10. Sedangkan ada orang yang tidak melakukan ayat 9, tetap mendapatkan janji ayat 10. Bahkan soal persepuluhan ada yang tidak melakukan tapi masih diberkati Tuhan. Sedangkan ada yang rajin memberi tapi malah miskin. Apakah Tuhan bisa disebut adil kalau seperti itu? Kira-kira seperti ini Pak pertanyaannya, dan cukup mengganggu pikiran saya Pak. Mohon bantu jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun untuk pertanyaannya. Sebetulnya sederhana saja. Kalau kita mau melakukan firman, kita jangan mengharapkan sesuatu, begitu. Kalau kita melakukan, misalkan saya harus mengembalikan buah sulungnya terlebih dahulu, tetapi ada keberhasilan ini itu dan sebagainya, itu berarti sama saja dengan kita masih mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ya, yang penting kita menjadi pelaku firman. Nanti otomatis Tuhan itu tidak akan melupakan kita lah. Ya, kenapa saya bisa katakan begitu Pak Gun? Karena saya sendiri sudah mengalaminya. Gitu. Saya korbankan semaksimal yang bisa saya lakukan tanpa saya meminta balas jasa dari Tuhan. Artinya pokoknya saya melakukan kewajiban saya lah gitu. Masalah urusan Tuhan mengembalikan atau ini itu dan sebagainya saya tidak pikirkan itu. Yang pasti anak cucu keturunan saya tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu janji Tuhannya di situ. Jadi kalau saya tidak mendapatkan sekarang, ya berarti anak saya yang mendapatkan atau cucu saya yang mendapatkan, begitu. Tetapi yang jelas Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Begitu Pak Gun. Jadi artinya kalau kita mengembalikan sesuatu untuk Tuhan, kita jangan meminta balas sesuatu dari Tuhan. Tuhan pasti tahu dan dia tidak akan pernah mau berhutang kepada kita. Begitu Pak Gun. Terima kasih Pak Gun atas pertanyaan. Terima kasih Dedi Yakub sudah menjawab. Ini kita ke pertanyaan terakhir lagi. Ini kembali dari Dr. Ayu. Terima kasih Pak Yakub sudah merespon. Nah, pertanyaan terakhir saya, toleransi membutuhkan pondasi iman juga. Bagaimana untuk menjadi yang terkecil di antara mayoritas dengan maksimal dalam pondasi iman kita? Di antaranya juga tidak terpengaruh pengajaran yang membuat kita melupakan nama Bapa. Ya, ini sudah seringkali saya sampaikan melalui perumpamaan seperti ikan laut, Rio. Gitu, Dr. Ayu. Jadi ikan laut itu dia
berenang di air asin, tetapi kalau kita ambil ikannya, kemudian kita goreng, kita makan dagingnya begitu saja tanpa diberi garam, kan nggak asin tubuhnya. Kalau kita beli ikan di pasar, ikan laut, kemudian kita nggak kasih garam, ternyata dagingnya sudah asin, berarti ikan yang kita beli itu ikan sudah mati di laut gitu. Nah, kenapa? Karena ada proteksi. Nah, karena itulah maka kita perlu memproteksi diri kita, memiliki pondasi iman yang kuat, bahwa iman yang kita imani sekarang ini adalah sesuatu yang sudah pasti benar. Begitu. Karena itu ada orang yang bertanya, loh kalau gitu berarti Pak Yakub merasa paling benar sendiri. Saya bilang, ya iyalah. Lah kalau saya sendiri masih ragu-ragu dengan iman saya, masa saya ngajarkan orang lain? Berarti tidak benar apa yang saya ajarkan, gitu Dokter Ayu. Jadi tetap saja semangat Dokter Ayu. Tuhan kita itu dahsyatnya sangat luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Ayu dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Gunardi, terima kasih buat Bu Priscilla, terima kasih Dokter Pak Jeromi, dan juga sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Namun hanya mendengarkan saja nih, dan juga sudah tetap beratensi ya di malam ini dengan atensi mendengarkan. Dan ini karena waktu juga membatasi ruang jumpa kita, Dedi Yakub, silakan langsung kita ke closing aja. Iya, saya sampaikan closing statement. Saya sampaikan 4 hal saja. Yang pertama, milikilah pondasi iman yang benar dengan menjaga sikap hati dan motivasi. Yakinlah bahwa pemeliharaan Bapa Yahweh itu luar biasa dan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun juga. Dan saya sampaikan ini karena saya sudah mengalami sendiri, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Saya tidak pernah ketika mengalami kekurangan itu, masa saya mau minta sama orang, itu sama saja dengan saya mempermalukan Tuhan. Kalau saya minta misalkan, Rio tolong dong saya bantu sekian, loh berarti Pak Yakub selama ini mengajarkan Tuhan baik itu bagaimana, kan begitu. Nah, karena itu saya ya budaya malu yang besar lah kalau saya harus meminta-minta. Maka Tuhan yang tahu isi hati saya, Dia selalu memperlengkapi. Itu yang pertama. Artinya Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, jangan menjadikan kekayaan atau kehidupan nyaman karena uang sebagai tujuan mengiring Yeshua. Karena itu seperti yang tadi pertanyaan Pak Gun, ya kalau kita mengembalikan sesuatu, jangan kita mengharapkan apapun, kita tidak akan pernah kecewa. Kemudian yang ketiga, jangan takut saat menghadapi masalah, hadapilah bersama Tuhan, pasti datang pertolongan. Saya katakan pasti datang pertolongan. Ya, karena kita hanya berjalan di lembah bayang-bayang maut, tidak duduk di lembah bayang-bayang maut, tetapi berjalan. Segala sesuatu yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan firman, bukan hanya mendengar atau sebagai teori pengetahuan saja. Pasti Bapa Yahweh yang luar biasa itu mampu kita uji dengan kehidupan kita yang sesungguhnya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Begitu Rio. Baik, haleluya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada. Demikianlah obrolan kita di malam hari dengan materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, yaitu dengan judul Pondasi Iman. Dan terima kasih untuk semua atensi sahabat dalam pertanyaan di malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Dedi Yakub. Terima kasih juga ya, semua yang sudah beratensi malam ini dan pagi hari di Toronto ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, sehat selalu buat Dedi. Amin, amin. Pelayanannya Bapak Yahweh memberkati senantiasa. Dan untuk sahabat yang diberkati, demikianlah program refleksi di malam hari ini. Dan untuk sahabat yang mau mendengarkan ulang, nanti bisa didengarkan di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan untuk sahabat yang diberkati, dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur dan sampai bertemu lagi di pekan depan di hari Selasa tepatnya dengan materi lain dan juga narasumber yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMashiach Baruach HaKodes memberkati. Amin.
sepanjang perjalanan